Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Jadi pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara penggunaan sistem informasi SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika sudah lulus wisuda akan mendapatkan salah satunya itu SKPI. Nah, SKPI itu intinya ya merupakan suatu sertifikat pendamping Anda ketika Anda sudah atau telah melakukan kuliah ya dan sudah lulus. Nanti untuk SKP ini rinciannya ada beberapa aktivitas yang harus teman-teman unggah. Intinya berbicara mengenai prestasi kegiatan-kegiatan di luar akademik ya. Jadi nanti misalkan Anda pernah ikut aktivitas apa yang terkait dengan perkuliahan, mendukung perkuliahan Anda, nanti bisa di-post di sistem informasi ini. Jadi nanti sebelum masuk ke sistem ya, atau saya demokan, kita berbicara mengenai jadwal dulu. Nanti teman-teman bisa akses sistem informasi ini dengan alamat ya, skpi.sinus.ac.id. Nanti akan diarahkan ke sistem informasi SKPI miliknya Sinus. Teman-teman semuanya bisa melihat ya di timeline atau schedule-nya, jadwal. Yang pertama informasi. Informasi kita mulai tanggal 25 Januari 2022. Kemudian teman-teman bisa login mulai besok ya atau tanggal 26. Terus yang terpenting adalah di grade yang ketiga ini, yaitu tanggal 26 sampai tanggal 4 Februari, teman-teman akan melakukan proses unggah berkas atau file pendukung. Misalkan ya teman-teman ada aktivitas ya, misalkan menjadi anggota UKM ya, nanti kan ada bukti validnya apa, misalkan sertifikat atau kegiatan apa, bisa teman-teman nanti submit di situ. Nanti lebih detailnya akan saya demokan melalui fitur ini. Berikutnya, kalau sudah lewat tanggal 4 Februari, maka sistemnya akan terkunci dan teman-teman tidak bisa upload atau unggah dokumen. Teman-teman hanya bisa melihat semacam informasi terkait dengan SKPI. Nanti mulai tanggal 6 Februari akan diverifikasi oleh panitia SKPI. Jadi nanti Perprodi akan diverifikasi apakah aktivitas atau ajuan-ajuan yang teman-teman unggah itu sudah relevan atau tidak, atau bisa dikatakan benar atau tidak. Nanti akan di cross check oleh tim SKPI. Nanti kalau ada kesulitan atau ada terkait dengan kendala sistem selama proses ya 26 sampai 4 Februari, teman-teman bisa kontak ke kami. Saya rekomendasikan ke email ya, skpi@sinus.ac.id, nanti ke ini ya, ke situ kan ya, jangan ke yang lainnya, nanti tidak akan direspon. Baik, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan akun ya, akun untuk bisa login ya. Untuk loginnya teman-teman bisa menekan tombol login atau get started ya. Oke, kita ke login dulu lah. Nanti username dan passwordnya sudah saya distribusikan ke Pak Sabto ya. Nanti akan di share ke kalian ya. Nanti ini sebagai contoh ya, saya menggunakan akun demo. Oke, ketika login, lah akan dihadapkan pada menu-menu seperti itu kan ya. Jadi setelah login ada menu dashboard ya, ada menu pengajuan, ada download SKPI dan transkrip, dan ada ganti password. Ingat ya, di sini pada submenu ganti password, teman-teman harus wajib mengganti password ya. Kalau nggak diganti nanti kan bisa dilihat oleh orang lain, karena kemungkinan ya distribusi akunnya itu nanti teman-teman yang lain bisa melihat karena hanya NIM dan ya password yang kemungkinan semua sama. Oleh karena itu wajib diganti ya. Jadi ini saya ganti seperti ini ya, saya ganti password ya. Oke. Ya, saya ganti password dulu. Oke ya, password telah terganti seperti itu.
Ini hanya akun demo ya, jadi apa ya, nanti teman-teman bisa melihat ke yang lainnya. Kalau sudah diganti passwordnya, nanti teman-teman bisa apa ya, melihat bahwasanya ada notifikasi ya, pemberitahuan pada menu tersebut bahwasanya passwordnya telah diganti. Seperti itu. Langkah berikutnya, teman-teman bisa mengajukan aktivitas ya dengan cara yaitu pengajuan. Kemudian ditambahkan data kan ya, data. Seperti itu. Berikutnya dipilih aktivitas. Aktivitasnya kan ada banyak ya, ada 8 ya. Dari 8 aktivitas ini akan terbagi menjadi subaktivitas ya. Oke ya, nanti misalkan salam kampus, saya klik, terus subaktivitasnya maka akan muncul hanya salam kampus. Terus berikutnya, misalkan aktivitas yang terkait dengan apa ya, keagamaan ya, diklik nanti akan muncul subaktivitas terkait dengan keagamaan. Nah, ini wajib mencantumkan yang pertama tahun berapa kegiatan itu dilakukan. Terus diberi keterangan ya, yang sebagai pendukung lah, diberi keterangan. Seperti itu, terus ada link pendukungnya. Maksud dari link pendukung adalah teman-teman melampirkan link ya. Misalkan ya, saya memilih kegiatan yang terkait dengan misalkan ini kan ya, kegiatan bidang organisasi. Terus saya pilih misalkan di sini apa ya? Ini hanya sampel aja. Ada pelatihan kepemimpinan. Saya klik. Terus misalkan tahunnya 2020. Terus keterangannya misalkan kegiatan ini dilakukan pada tahun 2020 kan ya. Tuh, jadi keterangannya itu ya apa ya, terserah teman-teman semuanya, yang penting terkait dengan mendukung kegiatan tersebut. Terus ya, link pendukung adalah gini kan ya. Buktinya bisa berupa foto, bisa berupa file sertifikat atau dokumen yang lainnya, yang penting relevan. Misalkan ini ya. Ini teman-teman sertifikatnya misalkan atau filenya teman-teman upload di Google Drive ya. Saya sarankan yang miliknya Sinus Drive-nya, terus di apa ya, di share kan ya, atau sorry, diambil linknya, dan jangan lupa nanti ini apa ya, hanya terbaca oleh Stemic Sinus, terus di copy linknya, taruh di sini kan ya, teman-teman paste di situ, berikutnya teman-teman simpan, seperti itu. Di sini teman-teman bisa melihat ya kegiatan yang teman-teman sudah post di situ ya. Kan ada banyak ya. Kalau teman-teman ada 12 atau ada 5 atau hanya 1 atau 3 terserah teman-teman. Yang penting ada dokumen pendukungnya. Gitu. Misalkan saya menambahkan lagi. Ini bisa dihapus, bisa di-delete ya. Kalau pengen lihat file, bisa dilihat filenya. Ini hanya sampel aja kan ya, file yang sudah saya upload seperti itu. Gitu ya. Oke, ini belum diajukan karena teman-teman belum ke proses pengajuan. Otomatis teman-teman masih bisa menambahkan filenya. Kalau teman-teman sudah mengajukan, maka teman-teman tidak bisa menambahkan filenya karena ring untuk pengajuan tanggal 26 sampai dengan tanggal 4 Februari gitu. Jadi masih ada berapa banyak waktu kan ya. Misalkan saya mengunggah lagi ya terkait dengan itu kan ya, kerjasama. Oke, misalkan tahun 2016 kan ya. Misalkan keterangannya ya, kegiatan kerjasama dengan apa ya, perusahaan atau instansi apalah, monggo. Terus berikutnya ke file yang kedua atau bukti yang terkait dengan itu kan ya, get link, terus di copy, terus nanti teman-teman paste di situ, terus diproses ajukan data gitu kan ya. Oke, misalkan hanya 2 yang teman-teman miliki kan ya, kan itu kan apa ya, sebagai pendukung aja kan ya. Kalau punya banyak ya itu juga lebih bagus karena nanti berpengaruh terhadap poin. Semakin banyak apa ya teman-teman yang ajukan, maka kalau buktinya itu valid akan di ACC oleh tim validator dan nanti akan berpengaruh pada ini kan ya, transkrip untuk kegiatan SKPI ini. Gitu kan ya. Jadi yang penting ada kegiatan yang pasti yang terkait dengan
subaktivitas, karena kalau teman-teman lihat ya ada banyak sekali subnya, itu ada 50 lebih. Teman-teman bisa memilih subnya itu yang penting relevan. Terus ada bukti yang terkait atau bukti yang relevan dengan kegiatan itu. Itu ya, misalkan hanya 2 yang dimiliki kan ya. Kalau nggak punya berarti nanti di transkripnya juga tidak ada kegiatan, kan gitu. Berikutnya saya asumsikan ini hanya 2, terus langkahnya yaitu proses pengajuan data, diajukan. Lah, sampai di sini teman-teman kalau sudah menekan tombol ajukan dan proses data, maka teman-teman sudah akan mengunci data itu dan akan dikoreksi oleh tim validator pada tahapan untuk validasi. Misalkan saya ajukan seperti itu, maka sistemnya akan mengunci dari pengajuan Anda. Anda bisa melihat statusnya kan ya, statusnya sudah diajukan dan sedang diperiksa oleh tim validator. Langkah berikutnya apa? Ditunggu sampai tanggal kalau kurang lebih pertengahan Februari kemungkinan. Nanti SKPI dan transkripnya bisa teman-teman unduh di sistem ini. Kalau saat ini menu ini masih belum saya munculkan karena karena proses ke tahapan validasi belum, maka untuk download SKPI dan transkripnya belum muncul. Seperti itu. Nanti untuk melihat informasi yang terkait dengan proses ini, teman-teman bisa langsung mengunjungi di sistem informasi skpi.sinus.ac.id. Terus kita berbicara mengenai ini kan ya, subaktivitas. Ada 55 kegiatan yang dapat teman-teman klaim kan ya. Banyak sekali kan ya. Kegiatan ini nanti didukung oleh bukti-bukti yang valid dan relevan. Misalkan salam kampus dibuktikan dengan sertifikat ya, atau kegiatan atau dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Nanti tim validator akan melakukan pengenalan terhadap dokumen itu atau diidentifikasi benar atau tidak. Banyak sekali kan ya, ada 8 aktivitas dan ada 55 subaktivitas. Misalkan kalau kegiatan yang terkait dengan UKM kan ya, lah ini kan juga ada kegiatan bidang organisasi dan kepemimpinan kan ya. Lah itu Anda menjadi apa? Anggota atau menjadi ketua atau wakil ketua atau koordinator lah, nanti teman-teman bisa klaim di situ. Ini nanti akan berpengaruh terhadap jumlah jumlah poin yang didapatkan pada transkrip SKPI. Seperti itu ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan dapat email ke skpi@sinus.ac.id, nanti akan kita respon. Nanti kalau ada kendala-kendala bisa kontak-kontak lewat email tersebut. Nanti lebih jelasnya ya, kalau Anda masih bingung bisa kontak ke kami. Sekian dari saya nanti terkait dengan akun, nanti akan diinformasikan oleh Pak Sabto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.